Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Abu Abdul Mukti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Aji Mustafa dari kelas 11 TJKTB. Dan saya Gading Adi Grias Rizal. Dan saya Indra Nugraha. Ya. Dan saya Wahyu Febrianto. Saya Satria Hoirudra. Abu Abdul Mukti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mukti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa. Sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz atau Mahaguru Jazirah Arab, Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i atau salah satu tokoh mazhab sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, hingga setelah dilihat ke dalam ilmu fikih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khotib Sabas. Ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratusi Syekh Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramin, sebutan lain dari Mekah Madinah, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab, Mekah Madinah saat itu, dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusat ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas pencapaian diperoleh oleh beliau. Sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagai kolongannya dari para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar dari karya-karya ulama sebelum yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarah selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan dan pengurangan. Saat menyusun karyanya, beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya. Karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalami isinya. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya. Setelah itu tidak mempedulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya, kitab-kitab beliau ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Risalam,
peneliti di Institut Studi Islam Universitas of Philippines. Ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Imam Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliah. Tepat tahun 1870 Masehi, para ulama Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena sudah dikenal di santero dunia. Semua karya beliau berbahasa Arab. Bagi para murid atau santri yang pernah sekolah atau mondok di pesantren, tentu karya atau kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi sudah pernah dipelajari. Berikut ini 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Yang pertama, Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah Al-Salah. Yang kedua, Bahjah Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jami'ah Bain Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf. Yang ketiga, Al-Tausyih atau Qut Al-Habib Al-Gharib Syarafat Al-Qarib Al-Mujib. Yang keempat, Marogi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Bidayah. Yang kelima, Nasoih Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu Ala Al-Istidad Li Yaum Al-Mi'ad. Yang keenam, Qami Al-Tugyan Syarah Mandumah Syu'bu Al-Iman. Yang ketujuh, Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mu'alim Al-Tanzil Al-Mufassir Al-Wujuh Mahasin Al-Ta'wil Masamah Marahid Labir li Kasyaf Makna Quran Majid. Yang kedelapan ada Nur Al-Dalam Ala Mandumah Al-Musammah bi Akidah Al-Awam. Yang kesembilan, Tangih Al-Qaul Al-Hadsid Syarah Lubab Al-Hadis. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Ukut Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujain. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang Imam Nawawi Banten dalam video singkat kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.